Harga sebuah toko di Heavenly Origin City memang tidak murah. Tapi Ni Yuntian tidak sama sekali karena itu meminta mulut besar singa Qin Yichen. Bagaimanapun, persahabatan antara kedua keluarga ada di sana, dan sebagai pemimpin generasi muda keluarga Ni, dia mempertimbangkannya lebih jauh. Mengesampingkan persahabatan, Qin Yichen datang untuk menemukan dirinya sendiri, memang karena dia punya jalan. Tetapi mengapa dia tidak berpikir bahwa hubungan antara Timur Laut dan Perang Dunia II ada di antara mereka? Benar-benar ditolak. Qin Yichen menoleh untuk menemukan pertempuran tanpa akhir. Sumber keuangan dunia Perang Utara. Tidak sulit untuk mendapatkan toko. Selain itu, Ni Yuntian juga tahu bahwa pasar majemuk dan ada di sini. Jika Qin Yichen benar-benar dapat menyediakan sumber barang yang cukup, tidak akan menjadi masalah untuk memasukkan 1000 emas per hari. Daripada mengelak dari kiri dan kanan karena sebuah toko, Ni Yuntian tertawa dan berkata, itu hanya sebuah toko. Membicarakan uang akan merusak persahabatan Anda. Karena itu, Ni Yunhua melotot lagi, dan jenius Ni Yun berkata, namun, saya khawatir masalah ini sulit diterapkan baru-baru ini. Terus terang, Ni ini memiliki uji coba baru-baru ini. Uji coba? Qin Yichen mengerutkan kening. Saya tidak tahu apa persidangan itu. Bisakah Qin ini membantu saya? Ni Yun Heavenly Dao. Tidak ada. Raja Abadi Qin juga tahu bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi kita memiliki 10 tetua agung. Dan percobaan ini adalah keturunan yang sangat baik dari garis keturunan 10 tetua agung. Dia memimpin tim untuk memilih obat spiritual di Pulau Bailuling. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Memilih obat spiritual sangat umum. Tetapi perlu untuk membiarkan pihak seperti terpilihnya surga Ni Yuntian mengambil gambarnya sendiri. Maka itu mungkin tidak mudah. Dan Ni Yuntian menjelaskan, Pulau Bailuling ini adalah pulau roh di wilayah sekte. Di antara mereka, ki spiritual berlimpah dan dihormati waktu, dan mengandung bunga eksotis yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuhan langka. Qin Yichen mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mengerti apa cobaan Ni Yuntian itu. Meskipun Sekte Abadi Yuan Surgawi adalah hegemon dari benua ini, tetapi belum menginjakkan kaki di Pulau Bailuling. Bukan karena kekurangan kekuatan, tetapi ini adalah tempat yang sulit untuk menemukan obat spiritual. Lebih baik eksis secara alami. Akibatnya, Pulau Bailuling juga digunakan sebagai salah satu lokasi persidangan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Selain cobaan Ni Yuntian, murid sesekali juga pergi ke Pulau Bailuling. Tetapi kekuatan dan kondisi cobaan mereka tentu tidak sebanding dengan yang pertama. Menurut Ni Yuntian, ada banyak obat spiritual di daerah pinggiran, dan ada obat suci di pinggiran. Di lingkar dalam Pulau Bailuling, ada obat yang terhormat. Obat Sun adalah bahan untuk memurnikan Zundan. Dan Zundan, hanya pil master pembangkit tenaga listrik teratas yang mampu disempurnakan. Hal ini membuat Qin Yichen menghirup udara sejuk, diam-diam berpikir Sekte Abadi Yuan Surgawi. Kedalaman rahasianya. Loh. Harga obat suci tidak murah, apalagi obat yang terhormat. Bagian terdalam dari pulau itu, mungkinkah ada juga rumput peri yang legendaris? Qin Yichen bertanya ragu-ragu, tetapi tidak menyangka bahwa Ni Yuntian mengaku mengangguk. Pulau Bailuling memang menghasilkan rumput peri, tetapi jumlahnya sangat kecil. Tetapi jika Anda beruntung, Anda mungkin tidak menemukannya. Mendesis, Qin Yichen menarik napas dingin. Rumput peri legendaris, nilainya di luar pengetahuannya saat ini. Dan Qin Yichen adalah ahli pil, dan secara alami memahami nilai pengobatan abadi. Dia menduga bahwa bahkan jika pembangkit tenaga listrik di tingkat pertempuran melawan Wu Yuan bisa mendapatkan rumput peri, itu akan menjadi liar dengan sukacita. Adapun ramuannya, itu pasti tidak diharapkan. Alasannya sederhana. Meskipun Qin Yichen belum pernah melihat ramuan, dia memperkirakan bahwa ramuan pemurnian mungkin tidak hanya membutuhkan satu jenis obat abadi, bukan? Dan, bahkan jika itu adalah Master Alchemy Dao, itu bisa disempurnakan. Poin kuncinya adalah bahwa meskipun Qin Yichen belum menghubungi Master Abadi, dia merasa bahwa, misalnya, pemurnian Seng dan oleh Master Pil Perintah Suci akan gagal, dan bahkan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Bahkan jika Anda tidak perlu membayar untuk berkumpul secara gratis, Anda hanya perlu membawa materi sendiri. Belum lagi kegagalan. Meskipun Master Abadi itu kuat, mengapa yang abadi dan tersembunyi di dalam? Jika dihitung menurut tingkat keberhasilan Holy Pill Master dalam membuat Seng dan, bayangkan nilai eliksir. Saya kira Golden Immortal yang legendaris mungkin tidak mampu membelinya. Tetapi untuk Qin Yichen, dia benar-benar ingin melihat rumput peri yang legendaris, meskipun itu adalah obat yang terhormat. Ni Yuntian juga berkata, Qin Immortal Monarch harus jelas. Dimanapun ada pemuliaan buah kiwi, hampir ada binatang buas yang harus dijaga, dan di Pulau Bailuling, Immortal Beast ada. Wajah bermartabat Qin Yichen memang menjadi masalah besar. Memilih obat spiritual bukan hanya keranjang yang menutupi pegunungan dan dataran. Ini adalah risiko tinggi. Ini juga menjadi alasan utama mahalnya harga bahan obat. Ni Yun Heavenly Dao. Jadi uji coba ini adalah membiarkan kami 10 tetua agung pergi dan memilih bahan obat.
Situasi umumnya adalah Qin Yichen memahaminya. Tetapi pertanyaannya adalah, turun dan pilih bahan obatnya. Saya khawatir Qin ini tidak akan membantu Anda. Ni Yunhua tersenyum. Tentu saja, dengan kekuatanmu, tentu saja, tidak bisa membantumu. Namun, Ni Yuntian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ni ini belum selesai. Ni ini dan anak penatua lainnya hanyalah pemimpin tim. Demi keamanan dan untuk memastikan efisiensi pengambilan, Sekte Abadi mengizinkan kami membawa 4 rekan. Qin Yichen tercengang, dan Ni Yuntian berkata, tapi karena ini adalah percobaan, itu tidak akan berjalan mulus. Ditambah, ya, Sekte Abadi juga kompetitif dari atas ke bawah. Raja Abadi Qin harus mengerti, Qin Yichen pasti dapat memahami bahwa jika ada kekuatan yang ingin berkembang, diperlukan persaingan yang tepat, dan itu juga dapat merangsang sekte untuk bekerja keras. Jadi, untuk rekan kita, Sekte Abadi memiliki persyaratan, yaitu harus lebih rendah dari wilayah kita sendiri. Qin Yichen terkejut, tetapi segera mengerti mengapa Sekte Abadi Yuan Surgawi melakukannya. Anda tahu, setelah pergi ke Penatua, yaitu, seperti Ni Yuntian, anak pilihan surga di dunia yang berperang. Bahkan jika para tetua di rumah tidak datang untuk membantu, seperti pembangkit tenaga listrik seperti Lei Gongming, dia yakin pasti ada beberapa di dunia timur. Jika Anda ditemani oleh pembangkit tenaga listrik ini, apakah ini masih uji coba? Saya benar-benar berlibur. Aturan ini adil, dan membuat persidangan menjadi menantang, dan sejak saat itu, membuat anak-anak Penatua Agung menjadi lebih banyak pemimpin. Lagi pula, pilihan surga, seperti Ni Yuntian, diharapkan menjadi pesta di masa depan. Jadi begitu, Qin Yichen menggosok dagunya. Silakan saja bertanya, bagaimana dengan kerajaan Anda, Yang Mulia? Ni Yuntian juga tidak menyembunyikan, Heaven Immortal. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan diperkirakan mereka hampir terbang pada 1000. Sebaliknya, dunia Korea Utara memang sedikit sengsara. Zhang Jinrong mendekati usia parubaya, dan bahkan Ni yang adalah satu generasi. Tetapi dia baru saja menembus surga abadi. Jadi, Yang Mulia bermaksud mengambil 4,5 langkah surga abadi. Qin Yichen melirik Ni Yang, sepertinya mengerti mengapa yang terakhir mengikuti. Ni Yuntian berkata, awalnya saya merencanakan seperti ini. Tetapi karena Qin Immortal Monarch ada di sini, apakah Anda tidak berpikir untuk bepergian dengan Anda?